Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas statistik industri, yakni distribusi diskrit. Next. Di mana ada nama kelompok. Yang pertama ada Melia Ramadhani, NPM 2004. Ada Dia Sylvia Anggaini 2005. Alfiana Nur Anissa 2009, Ilham Ramadhani 2019, dan Romatul Amalia 2011. Next. Yang pertama ada pengertian distribusi diskrit, di mana distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Next. Nah, macam-macam distribusi diskrit yang akan kita bahas, yakni ada uniform, binominal, multinominal, hipergeometrik. Next. Next. Nah, yang pertama ada uniform, di mana distribusi peluang uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Nah, distribusi tersebut merupakan distribusi variabel random diskrit yang mengasumsikan bahwa semua nilai mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Histogram distribusi seragam akan selalu membentuk suatu susunan persegi panjang dengan tinggi yang sama, di mana rumus uniform bisa dilihat adalah untuk fungsi f, x sama dengan 1 per x1, x2 sampai dengan xk. Untuk rataan dan variansi distribusi seragam diskrit, perlu kita lihat di sistem inovasi. Berikutnya ada contoh soal di mana bila sebuah dadu dilantunkan, tiap unsur ruang sampel P yakni 1, 2, 3, 4, 5 muncul dengan peluang. Jadi merupakan distribusi seragam dengan bahwa menggunakan rumus fx 6 sama dengan 1 per 6, di mana x yakni 1 sampai 6. Bukti menurut definisi yakni mu sama dengan dijumlahkan semuanya dibagi 6 sama dengan 3,5. Sedangkan untuk menurut variansi didapatkan hasil yakni 35 per 12. Nah, untuk selanjutnya terdapat distribusi binomial, di mana distribusi binomial sendiri merupakan suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Misalnya dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 5 kali, hasil setiap ulangan mungkin muncul sisi gambar atau sisi angka. Begitu pula bila kartu diambil berturut-turut, kita dapat memberikan label berhasil bila kartu yang terambil adalah kartu merah, atau gagal bila yang terambil adalah kartu hitam. Ulangan-ulangan tersebut bersifat bebas dan peluang keberhasilan setiap ulangan tetap sama, yaitu sebesar setengah atau 1 per 2. Next. Di sini terdapat contoh soal mana berdasarkan data Biro Perjalanan PT Mandala Wisata Air yang khusus menangani perjalanan wisata turis mancanegara. 20% dari turis menyatakan sangat puas berkunjung ke Indonesia, 40% menyatakan puas, 25% menyatakan biasa saja, dan sisanya menyatakan kurang puas. Apabila kita bertemu dengan 5 orang dari peserta wisata turis mancanegara yang pernah berkunjung ke Indonesia, berapakah probabilitasnya? Di sini yang dicari yang pertama paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas, lalu yang kedua tepat 2 diantaranya menyatakan biasa saja. Next.
Nah, untuk yang pertama yakni paling banyak 2 diantaranya menyatakan sangat puas, di mana tadi sebesar 20%. Nah, untuk probabilitasnya sendiri yakni untuk yang pertama 5/0 kali 5 min 0 dikali 0,20 pangkat 0 dikali 0,80 pangkat 5 min 0 dengan hasil 0,32768. Untuk selanjutnya yakni orang pertama dihasilkan 0,40960, lalu orang kedua dihasilkan 0,20480. Nah, maka dihasilkan probabilitasnya total dari keseluruhan yakni paling banyak 2 diantaranya yang menyatakan puas dihasilkan 0,94208. Dalam bentuk persennya yakni 94%. Nah, untuk tepat 2 diantaranya menyatakan biasa saja, di mana tadi sebesar 25%. Nah, untuk 2 orang yang menyatakan biasa saja didapatkan hasil 0,2637 atau 26%, di mana dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa paling besar yakni menyatakan sangat puas dengan jumlah 94% daripada yang menyatakan biasa saja dengan besar 26%. Next. Baik, selanjutnya yaitu distribusi multinomial. Bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan maka macam hasil E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK, maka distribusi peluang berubah acak X1, X2 sampai dengan XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2 sampai dengan EK dalam N usaha bebas ialah F dalam kurung X1, X2 sampai dengan XK dengan peluang P1, P2 sampai dengan PK sampai N pangkat N. Nah, dapat dilihat itu pada rumusnya. Sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan XK. Next. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah kartu diambil dari sekotak kartu baik berisi 52 yang dikocok. Hasilnya dicatat dan dikembalikan. Bila percobaan diulang 3 kali, maka berapa peluang terambil 1 as, 1 queen, dan 1 king. Nah, ini penyelesaiannya yaitu P1 sama dengan 4/52 sama dengan 1/3 dibagi dengan P2 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13 dibagi P3 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. X1 sama dengan 1 per X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3-nya itu sama dengan 1, N sama dengan 3. Maka F-nya sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 faktorial dikalikan 1/13 pangkat 1 dikalikan dengan 1/13 pangkat 1 dikalikan dengan 1/13 pangkat 1 sama dengan 6 dikalikan 1/2197 sama dengan 6/2197 sama dengan 0,00273. Next. Kemudian selanjutnya ada distribusi hipergeometrik, yaitu distribusi peluang perubahan acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N besar benda yang mengandung D bernama sukses dan N min D yang bernama gagal. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada peluang X sama dengan DX N min D N min X dibagi N besar dan N kecil, yaitu menghasilkan A per B, yaitu sama dengan A faktorial dibagi B faktorial dikali A min B faktorial. Untuk min sendiri, yaitu rumusnya adalah mu sama dengan N kecil dikalikan D dibagi N besar. Kemudian ada variansinya, yaitu sigma kuadrat sama dengan N dikalikan D dibagi N besar, dikalikan 1 min N per D, kemudian dikalikan N besar min N kecil min 1. Next.
Kemudian ada karakteristik distribusi hipergeometrik, yaitu yang pertama ada setiap hasil outcome terdiri dari keberhasilan atau kegagalan. Kedua, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Tiga, populasi adalah terbatas dan diketahui. Keempat, jumlah keberhasilan dalam populasi K diketahui. Next. Kemudian ada contoh soalnya, yaitu yang pertama, sebuah perusahaan ingin menilai cara pemeriksaan yang sekarang dalam pengiriman 50 barang yang sama. Cara ini dengan mengambil sampel sebesar 5 dan lolos pemeriksaan bila terisi tidak lebih dari 2 yang cacat. Berapa proporsi pengiriman yang mengandung 20% cacat akan lolos pemeriksaan? Yaitu dapat diketahui N besarnya adalah 50, N kecilnya 5, N min-nya adalah 40, X1-nya 0, X2-nya 1, dan X3 sama dengan 2. Maka dijawab yaitu peluang pertama yaitu menghasilkan 0,34, peluang kedua menghasilkan 0,43, peluang ketiga yaitu menghasilkan 0,21. Jadi, probabilitas barang akan lolos dari pemeriksaan adalah sebesar 0,98. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson disebut juga dengan distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Ditemukan oleh Poisson, seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete. Nah, percobaan yang menghasilkan peubah acak X yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil selama selang waktu tertentu atau dalam daerah tertentu, disebut juga dengan percobaan Poisson. Panjang selang waktu tersebut boleh berapa saja, misal semenit, sehari, seminggu, sebulan, atau malah setahun. Contohnya sendiri, percobaan Poisson dapat menghasilkan pengamatan untuk peubah acak X yang menyatakan banyaknya hubungan telepon per jam yang diterima suatu kantor, banyaknya hari sekolah ditutup karena banjir, dan banyaknya perbandingan sepak bola yang terpaksa diundurkan karena hujan selama musim hujan. Kemudian, ciri-ciri dari distribusi Poisson sendiri ada 3. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil. Ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Kemudian untuk rumus dari distribusi Poisson sendiri yakni P X besar sama dengan X kecil sama dengan lambda dikali X pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial. Atau probabilitas terjadinya suatu kedatangan yang mengikuti proses Poisson juga dapat dirumuskan P X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat minus lambda kali T dikali kurung buka lambda kali T kurung tutup dikali pangkat X dibagi X faktorial dengan keterangan lambda adalah tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu, E adalah banyaknya suatu waktu, X adalah banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu, dan E bernilai 2,718. Kemudian untuk contoh soalnya sendiri, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di laboratorium adalah 4. Berapakah peluang 6 partikel melewati penghitung itu dalam 1 milidetik tertentu? Untuk penyelesaiannya sendiri, diketahui X sama dengan 6 dan lambda sama dengan 4. Maka, dapat dimasukkan rumusnya P 6.24 sama dengan E pangkat minus lambda kali T dikali kurung buka lambda kali T di pangkat X dibagi dengan X faktorial sama dengan E dipangkatkan min 4 dikali 4 dikali di pangkat 6 dibagi dengan 6 faktorial sama dengan 0,018 dikali 4096 dibagi 720 didapatkan 0,1042. Atau perhitungan juga dapat dilihat dari tabel distribusi Poisson. Nah, seperti yang di highlight untuk Px.24 ini adalah 0,8893, kemudian dikurangi P untuk
lambda sama dengan 4 dan X sama dengan 5 adalah hasilnya 0,7851. Maka 0,8893 dikurangi 0,7851 adalah 0,1042. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.